Pernahkah kalian membayangkan seorang biksu wanita dari Thailand yang akhirnya menemukan cahaya Islam di tempat yang tak terduga? Kisah ini bukan hanya tentang perjalanan iman, tapi juga tentang takdir yang mempertemukan dua hati dari dunia yang berbeda. Seorang wanita yang telah lama hidup dalam kesunyian kuil, akhirnya menemukan kebahagiaan sejati di Borobudur. Bagaimana kisahnya? Simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberikan rezeki yang berkah. Kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah inspiratif yang penuh hikmah dan menyentuh hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Subscribe juga channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Jangan lupa juga tulis dari mana asal kalian, supaya kita bisa semakin akrab. Di sebuah desa kecil di Thailand, lahirlah seorang anak perempuan bernama Anong. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat taat terhadap ajaran Buddha. Ayah dan ibunya adalah penganut Buddha Theravada yang disiplin dalam menjalankan ajaran agama mereka. Sejak kecil, Anong sudah terbiasa melihat keluarganya beribadah di kuil, mengikuti ritual harian, dan bermeditasi dalam keheningan. Orang tuanya berharap bahwa Anong akan mengikuti jejak mereka dalam kehidupan spiritual. Ketika Anong berusia 7 tahun, ia mulai menunjukkan minat yang besar terhadap ajaran Buddha. Setiap pagi, ia ikut ibunya ke kuil untuk memberikan persembahan kepada para biksu. Ia sangat mengagumi kehidupan para biksu yang tampak tenang dan damai. Mereka selalu mengenakan jubah kuning, hidup sederhana, dan menghabiskan waktu mereka untuk meditasi serta belajar kitab suci Tripitaka. Anong merasa bahwa hidup sebagai seorang biksu adalah jalan terbaik untuk mencapai ketenangan batin. Saat usianya menginjak 12 tahun, Anong memutuskan untuk menjadi seorang samaneri, atau biksuni muda. Keputusan ini sangat didukung oleh keluarganya, terutama ibunya yang sangat bangga melihat anak perempuannya memilih jalan spiritual. Anong mulai tinggal di kuil, meninggalkan kehidupan duniawi, dan memulai perjalanan spiritualnya. Di dalam kuil, kehidupannya penuh dengan disiplin. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia harus bangun dan melakukan meditasi selama 1 jam. Setelah itu, ia bersama biksuni lainnya akan berjalan kaki mengelilingi desa untuk menerima persembahan makanan dari masyarakat. Makanan yang mereka terima adalah satu-satunya makanan yang boleh mereka konsumsi dalam sehari. Setelah makan siang, mereka kembali ke kuil untuk belajar ajaran Buddha, membaca kitab suci, dan bermeditasi hingga malam hari. Hari-hari berlalu, dan Anong semakin dalam mempelajari ajaran Buddha. Ia memahami konsep karma, samsara, dan nirwana. Ia juga belajar tentang 8 jalan kebenaran dan bagaimana cara mencapai pencerahan. Namun, meskipun ia telah mengabdikan hidupnya sepenuhnya kepada ajaran Buddha, ada sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya. Setiap kali ia bermeditasi, selalu muncul pertanyaan dalam benaknya. Apakah ini benar-benar tujuan akhir kehidupan? Apakah setelah mati aku akan terlahir kembali dalam siklus kehidupan yang sama? Bagaimana cara keluar dari lingkaran reinkarnasi ini? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin lama semakin mengusik pikirannya. Ia mencoba bertanya kepada guru-guru biksu yang lebih senior, namun jawaban mereka selalu sama. Kamu harus terus bermeditasi dan mencari jawabannya di dalam dirimu sendiri. Namun, semakin ia bermeditasi, semakin ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ada rasa kosong yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada jalan lain di luar ajaran yang selama ini ia yakini. Hingga suatu hari, kehidupannya berubah secara tak terduga. Saat itu, kuil tempat Anong tinggal dikunjungi oleh seorang wisatawan Muslim dari Malaysia. Wisatawan itu seorang pria berusia sekitar 40 tahun, yang datang ke Thailand untuk belajar budaya dan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Ketika ia bertemu dengan Anong, mereka terlibat dalam sebuah percakapan singkat yang mengubah cara pandang Anong tentang kehidupan.
Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Faris, seorang mualaf yang sebelumnya beragama Buddha sebelum akhirnya menemukan Islam. Faris menceritakan bagaimana ia dulu juga mengalami kebimbangan yang sama seperti yang dialami Anong. Ia merasa bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan ia takut akan konsep reinkarnasi yang tiada akhir. Dalam Islam, kata Faris, tidak ada konsep reinkarnasi. Hidup ini hanya satu kali, dan setelah mati, kita akan dibangkitkan kembali di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Anong terkejut mendengar hal ini. Ia tidak pernah berpikir bahwa ada konsep kehidupan setelah mati yang berbeda dari ajaran Buddha. Faris melanjutkan, Islam mengajarkan bahwa ada kehidupan setelah kematian yang abadi. Jika kita hidup dengan baik dan mengikuti petunjuk Allah, kita akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Namun, jika kita berbuat jahat, kita akan mendapat balasan yang setimpal. Percakapan singkat itu membuat Anong semakin penasaran. Ia mulai bertanya lebih banyak tentang Islam. Faris dengan sabar menjelaskan tentang Allah, Al-Quran, dan ajaran-ajaran Islam. Anong merasa ada sesuatu yang berbeda dalam ajaran ini. Setelah Faris pergi, Anong mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Diam-diam, ia membeli sebuah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Thailand dan mulai membacanya setiap malam. Setiap kali ia membaca Al-Quran, hatinya merasa lebih tenang. Ia menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya selama ini. Salah satu ayat yang paling menyentuh hatinya adalah, "Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim." Quran Surat Ali Imran ayat 102. Ayat ini membuatnya berpikir, apakah aku benar-benar siap menghadapi kematian dalam keadaanku saat ini? Semakin banyak ia membaca Al-Quran, semakin besar keinginannya untuk mengenal Islam lebih dalam. Namun, ia sadar bahwa memilih jalan ini bukanlah hal yang mudah. Jika ia memutuskan untuk keluar dari kuil dan memeluk Islam, ia harus menghadapi konsekuensi yang besar. Ia mungkin akan kehilangan keluarganya, kehilangan tempat tinggalnya, dan kehilangan semua yang telah ia kenal selama ini. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah kebenaran yang telah lama ia cari. Setelah berminggu-minggu dalam kebimbangan, akhirnya Anong membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan biksu dan pergi ke Indonesia untuk mencari lebih banyak jawaban tentang Islam. Ia memilih Indonesia karena negara ini dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ia ingin melihat secara langsung bagaimana kehidupan seorang Muslim dan bagaimana Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perjalanannya pun dimulai. Dengan hanya membawa beberapa barang pribadi dan uang seadanya, ia pergi ke Indonesia, tepatnya ke Magelang, Jawa Tengah. Kota ini terkenal dengan Candi Borobudur, sebuah tempat bersejarah yang sering dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara. Tanpa ia sadari, di tempat inilah ia akan menemukan jawaban atas pencariannya selama ini. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh pertimbangan, Anong akhirnya tiba di Indonesia, tepatnya di kota Magelang, Jawa Tengah. Kota ini terkenal dengan Candi Borobudur, salah satu situs bersejarah terbesar di dunia yang juga menjadi simbol peradaban Buddha. Ia memilih tempat ini bukan tanpa alasan. Ia ingin berada di lingkungan yang masih terasa akrab baginya, tempat yang memiliki sejarah panjang dengan ajaran yang selama ini ia anut. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Borobudur, ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Udara pagi yang sejuk, suara burung berkicau, dan kemegahan candi yang menjulang tinggi membuat hatinya semakin mantap bahwa perjalanannya ke sini bukanlah kebetulan. Namun, meskipun ia berada di tempat yang masih erat dengan ajaran Buddha, hatinya tetap gelisah. Ada sesuatu yang ia cari, sesuatu yang masih belum ia temukan sepenuhnya. Hari-hari pertama di Magelang, Anong menghabiskan waktunya untuk berkeliling di sekitar Candi Borobudur. Ia melihat para wisatawan datang dan pergi, sebagian besar datang untuk berfoto, namun ada juga yang datang untuk beribadah. Di sela-sela perjalanannya, ia memperhatikan sesuatu yang menarik. Ada cukup banyak penduduk Muslim di sekitar kawasan Borobudur.
Mereka berjualan makanan, menjajakan souvenir, dan menjalankan kehidupan mereka seperti biasa. Yang membuat Anong tertarik adalah bagaimana mereka tampak begitu damai dan penuh rasa syukur dalam kehidupan sederhana mereka. Suatu hari, saat sedang duduk di bawah pohon besar di sekitar candi, Anong melihat seorang pria tua yang berjualan gorengan di dekat pintu masuk. Pria itu mengenakan peci putih dan baju koko sederhana. Setiap kali seseorang membeli dagangannya, ia selalu tersenyum dan mengucapkan doa singkat sebelum memberikan kembalian. Ada ketenangan dalam caranya berbicara, ada kebahagiaan dalam caranya melayani pembeli. Anong memperhatikan pria itu selama beberapa hari. Setiap hari, ia selalu datang ke tempat yang sama, menjajakan dagangannya dengan penuh kesabaran. Hingga akhirnya, suatu siang yang terik, Anong memberanikan diri untuk mendekatinya. "Permisi, Pak. Saya ingin mencoba gorengan Anda," kata Anong dengan bahasa Indonesia yang masih terbata-bata. Pria tua itu tersenyum ramah. "Silakan, Nak. Ini tahu isi, ini bakwan, ini pisang goreng. Semuanya enak," katanya sambil memberikan sepotong tahu goreng ke tangan Anong. Anong mengambil gorengan itu dan mencicipinya. Rasanya renyah di luar dan lembut di dalam. Tanpa sadar, ia tersenyum. "Enak?" tanya pria itu. Anong mengangguk. "Enak sekali." Mereka pun mulai berbincang. Dari obrolan ringan tentang gorengan, obrolan mereka berlanjut ke hal-hal yang lebih mendalam. Anong memberanikan diri untuk bertanya tentang Islam. "Pak, saya sering melihat Anda mengucapkan doa setiap kali memberikan kembalian. Apa yang Anda ucapkan?" Pria itu tersenyum lembut. "Saya hanya berdoa semoga rezeki pembeli saya berkah dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam hidupnya." Jawaban itu membuat Anong terdiam. Begitu sederhana, namun begitu dalam maknanya. Dari perbincangan hari itu, Anong mulai sering datang ke tempat pria tua tersebut. Setiap kali ia membeli gorengan, mereka akan berbicara lebih banyak tentang kehidupan, tentang keikhlasan, dan tentu saja, tentang Islam. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Joko. Ia adalah seorang Muslim yang sederhana, tapi sangat taat dalam menjalankan agamanya. Ia selalu sholat tepat waktu, selalu bersedekah, dan selalu bersyukur atas apapun yang diberikan Allah kepadanya, meskipun hidupnya tidak mewah. "Apa yang membuat Anda selalu bersyukur, Pak?" tanya Anong suatu hari. Pak Joko tersenyum. "Karena dalam Islam, kami diajarkan bahwa hidup ini adalah ujian. Jika kita sabar dan bersyukur, Allah akan memberikan balasan yang lebih baik di akhirat." Kata-kata itu kembali menusuk hati Anong. Ia merasa bahwa inilah jawaban yang selama ini ia cari. Islam memberikan harapan tentang kehidupan setelah mati, bukan sekadar siklus reinkarnasi yang tiada akhir. Hari demi hari, Anong semakin tertarik untuk belajar tentang Islam. Ia mulai bertanya tentang sholat, tentang Al-Quran, dan tentang Nabi Muhammad. Pak Joko dengan sabar menjelaskan semuanya dengan bahasa yang sederhana. "Kalau kamu benar-benar ingin memahami Islam, kamu bisa datang ke masjid. Di sana, kamu bisa melihat sendiri bagaimana umat Islam beribadah," saran Pak Joko. Anong berpikir sejenak. Selama ini, ia hanya membaca tentang Islam dari buku dan mendengarkan cerita dari orang lain. Mungkin sudah saatnya ia melihat langsung bagaimana Muslim menjalankan ibadah mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anong mengunjungi sebuah masjid kecil di dekat rumah Pak Joko. Ia duduk di bagian belakang dan mengamati dengan saksama. Ia melihat bagaimana orang-orang datang dengan tenang, berwudu sebelum masuk, lalu berdiri berjajar dalam syaf. Ketika imam mulai mengimami sholat, Anong merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bacaan Al-Quran yang mengalun begitu indah membuat hatinya bergetar. Ia tidak mengerti arti kata-katanya, tetapi ada kedamaian yang luar biasa dalam suara itu. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia tidak tahu mengapa, tapi hatinya terasa begitu penuh. Seolah-olah,
Ia telah menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya. Setelah sholat selesai, ia memberanikan diri untuk mendekati seorang wanita yang duduk di dekatnya. Wanita itu mengenakan jilbab biru muda dan tersenyum ramah kepadanya. "Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang Islam?" tanya wanita itu. Anong mengangguk pelan. "Ya, saya ingin tahu lebih banyak." Wanita itu kemudian mengajaknya berbicara lebih banyak tentang Islam, menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan bahkan memberinya sebuah buku kecil tentang dasar-dasar Islam. Malam itu, Anong pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ada ketakutan, ada kebahagiaan, dan ada perasaan bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran. Keesokan harinya, ia kembali bertemu dengan Pak Joko. Ia menatap pria tua itu dengan mata penuh keyakinan. "Pak, saya ingin menjadi seorang Muslim." Pak Joko tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah, Nak. Allah telah membukakan hatimu." Hari itu, di hadapan beberapa saksi di masjid kecil dekat rumah Pak Joko, Anong mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sejak saat itu, hidupnya berubah selamanya. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anong yang kini telah berganti nama menjadi Aisyah merasa seperti terlahir kembali. Ada kebahagiaan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata, seolah beban yang selama ini ia pikul telah dilepaskan. Namun, ia sadar bahwa perjalanan barunya sebagai seorang muslimah tidak akan mudah. Kabar tentang keislamannya menyebar dengan cepat di kalangan komunitas warga sekitar Borobudur, termasuk di antara beberapa turis yang sering berkunjung ke daerah itu. Sebagian besar warga Muslim menyambutnya dengan hangat, memberikan dukungan, dan mengajaknya belajar lebih dalam tentang Islam. Namun, ada juga yang memandangnya dengan curiga, mempertanyakan apakah keputusannya benar-benar tulus atau hanya sementara. Lebih dari itu, tantangan terbesar datang dari keluarganya di Thailand. Ketika ibunya mendengar bahwa Anong telah masuk Islam, ia menangis histeris. Keluarganya menganggapnya sebagai pengkhianat, seseorang yang telah meninggalkan ajaran leluhur mereka. Telepon dan pesan dari keluarganya dipenuhi dengan kemarahan, ancaman, bahkan permintaan agar ia kembali ke Thailand untuk bertobat. "Hati-hati, Nak," kata Pak Joko suatu hari. "Kadang, cobaan pertama setelah masuk Islam justru datang dari orang-orang terdekat kita." Aisyah hanya bisa menunduk. Ia merindukan keluarganya, terutama ibunya. Namun, ia juga tahu bahwa hatinya telah menemukan kebenaran. Ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya hanya demi menyenangkan orang lain. Hari-hari berlalu, dan Aisyah mulai belajar lebih banyak tentang Islam. Ia belajar cara sholat, membaca Al-Quran, dan mengenakan hijab dengan benar. Setiap pagi, ia pergi ke rumah seorang ustazah bernama Bu Siti yang membimbingnya dalam memahami ajaran Islam lebih dalam. Namun, hidup sebagai seorang mualaf tidaklah mudah. Sebelum masuk Islam, ia masih memiliki cukup uang untuk menyewa tempat tinggal sementara. Namun lama-kelamaan, tabungannya semakin menipis. Ia tidak bisa terus bergantung pada kebaikan orang lain. Ia harus mencari cara untuk menghidupi dirinya sendiri. Suatu hari, ketika ia sedang membeli gorengan di tempat Pak Joko seperti biasa, pria tua itu memperhatikannya dengan tatapan penuh simpati. "Aisyah, kamu sudah menemukan tempat tinggal yang tetap?" tanyanya. Aisyah menggeleng pelan. "Saya masih tinggal di rumah seorang teman muslimah, Pak. Tapi saya tidak ingin merepotkan mereka terlalu lama." Pak Joko terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kalau kamu mau, kamu bisa membantu saya berjualan di sini. Saya sudah tua, dan sering merasa lelah. Mungkin dengan bantuanmu, usaha kecil ini bisa lebih berkembang." Mata Aisyah berbinar. Ini adalah kesempatan untuk mandiri, untuk mencari nafkah sendiri tanpa harus mengandalkan orang lain. "Benarkah, Pak? Saya akan sangat senang jika bisa membantu."
Mulai hari itu, Aisyah menjadi asisten Pak Joko dalam berjualan gorengan. Setiap pagi, mereka menyiapkan adonan bersama, menggoreng tahu, bakwan, pisang, dan menjualnya kepada para pelanggan. Awalnya, Aisyah sedikit canggung, tetapi lama-kelamaan, ia mulai menikmati pekerjaannya. Yang lebih mengejutkan, banyak pelanggan yang penasaran dengan kisahnya. Seorang mantan biksu wanita yang kini menjadi muslimah? Itu adalah cerita yang tidak biasa. Banyak yang datang hanya untuk berbincang dengannya, mendengarkan kisah perjalanannya, dan bahkan beberapa turis asing tertarik untuk merekam ceritanya sebagai dokumentasi pribadi mereka. Suatu hari, seorang pria muda yang sering membeli gorengan di tempatnya datang dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. Namanya adalah Rian, seorang pemuda asli Magelang yang bekerja sebagai pemandu wisata di Candi Borobudur. Kak Aisyah, saya sering mendengar cerita kakak dari orang-orang. Katanya, saya benar-benar kagum dengan keberanian kakak dalam mencari kebenaran. Aisyah tersenyum malu. Saya hanya mengikuti hati saya, Mas. Allah yang membimbing saya. Sejak saat itu, Rian semakin sering mampir. Awalnya, ia hanya membeli gorengan seperti biasa, tetapi lama-kelamaan, obrolan mereka semakin dalam. Rian sering mengajaknya berdiskusi tentang Islam, berbagi pengalaman spiritual, bahkan mengajarkan beberapa hal baru tentang ajaran agama yang belum Aisyah pahami. Pak Joko, yang diam-diam memperhatikan kedekatan mereka, hanya tersenyum penuh arti. Suatu hari, ketika Rian sudah pergi, ia menatap Aisyah dengan tatapan bijaksana. Kamu sadar, kan, kalau anak itu punya perasaan khusus kepadamu? Tanyanya. Aisyah tersipu. Ia tidak bisa memungkiri bahwa ia merasa nyaman berbicara dengan Rian. Namun, sebagai seorang muslimah yang baru saja hijrah, ia masih ragu untuk membiarkan perasaan itu berkembang lebih jauh. Tapi, Pak, saya ini siapa? Saya hanya seorang mualaf, mantan biksuni, dan bahkan keluarga saya sudah tidak mau mengakui saya lagi. Pak Joko tertawa kecil. Islam tidak melihat masa lalu seseorang. Nah, yang penting adalah keimanan dan niat baikmu. Jika memang Rian serius, biarkan dia datang melamar dengan cara yang baik. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Rian datang ke tempat jualan mereka, kali ini dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Pak Joko, saya ingin berbicara dengan Bapak dan Kak Aisyah tentang sesuatu yang penting, katanya dengan suara mantap. Pak Joko mengangguk. Silakan, Nak. Kami mendengarkan. Rian menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, saya ingin melamar Kak Aisyah. Jika beliau berkenan, saya ingin menjadikannya istri saya, insya Allah. Aisyah terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Rian benar-benar serius. Di satu sisi, ia merasa takut. Ia masih merasa belum siap. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya sebagai seorang muslimah. Islam mengajarkan bahwa menikah adalah ibadah. Dan jika Rian memang laki-laki yang baik, mengapa harus ragu? Pak Joko tersenyum. Aisyah, keputusan ada di tanganmu. Tapi jika kamu ingin pendapatku, aku melihat kesungguhan di mata anak ini. Aisyah menunduk. Hatinya berdebar. Setelah berdoa dan meminta petunjuk Allah, akhirnya ia mengangkat wajahnya dan tersenyum lembut. Insya Allah, saya menerima. Beberapa bulan kemudian, Aisyah dan Rian melangsungkan akad nikah sederhana di sebuah masjid kecil dekat Borobudur. Tidak ada pesta besar, tidak ada perayaan mewah, hanya kebahagiaan yang tulus dari dua hati yang bertemu dalam keimanan. Dalam perjalanannya, Aisyah menyadari bahwa hidupnya telah berubah jauh dari yang pernah ia bayangkan. Dari seorang biksuni yang mencari pencerahan, ia kini telah menemukan kedamaian dalam Islam. Dari seorang wanita yang kehilangan keluarganya, ia kini memiliki keluarga baru yang mencintainya karena Allah. Dan semua itu bermula dari sebuah gerobak gorengan di kaki Candi Borobudur. Subhanallah, betapa luar biasa takdir yang Allah atur untuk setiap hambanya.
Hidayah bisa datang dari jalan yang tak terduga, seperti kisah Anong ini. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu mencari kebenaran dan semakin bersyukur atas nikmat Islam. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.